Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini tanggal 9 Januari 2023. Oke. Nah, tampilan Bapak Ibu sekarang adalah UNVR. Namun saat ini saya menampilkan di layar saya adalah Telegram milik Pintrako Sekuritas Bapak Ibu. Nah, di topik untuk bukan rekomendasi ya, gambaran trading ya untuk informasi dari Telegram Pintrako Sekuritas Official adalah mayoritas pada saham-saham blue chip dengan potensi rebound Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilanjutkan kembali yang hari Jumat kemarin. Ada BBCA, ada BBTN, ada Antam, ada Adaro, ada JPFA, dan ada Cepin ya. Jadi ada 6 emiten yang bisa kita lihat. Namun UNVR sebagaimana yang Bapak Ibu lihat saat ini tidak termasuk dalam topik ya yang direkomendasikan. Namun ini salah satu dari rekomendasi saya pribadi ya, karena memang trennya lumayan bagus ya untuk UNVR. Baik, Bapak Ibu yang belum memiliki akun LDN bisa memilih antara syariah dengan reguler melalui Pintrako Sekuritas Official, melalui sekuritas kami yaitu Pintrako Sekuritas, yang salah satu perantara efek yang paling banyak ya Bapak Ibu, paling banyak yang membuka akun syariah di Pintrako ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih antara akun LDN syariah maupun reguler. Di sekuritas semua ada. Di Pintrako Sekuritas semua ada Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu memilih apakah mau yang syariah, mau yang reguler. Bisa melalui kami, bisa wapri kami. Kami akan membantu Bapak Ibu untuk membuka akun LDN. Oke, kita akan mulai dari emiten yang perdana tadi yang kita buka, yaitu di UNVR Bapak Ibu ya. Ini UNVR, kita lihat secara indikator ini mendukung ya, sudah memasuki area yang di tengah sini, sudah area aman untuk menyimpan ya, sampai di area overbought ya Bapak Ibu ya. Jadi di mana kita entry sell yaitu di area overbought. Namun Bapak Ibu yang ingin entry bisa entry di harga ini. Di support kembali di sini ya, di 4730 Bapak Ibu. Bisa ngambil lagi di 4730 untuk UNVR. Ya, di sini 4730. Ini ya di sini. Oh no. Ini saja kita kasih ya. Oh, sudah ada ternyata ya. Ini kita hapus dulu. Delete. Oh, ini ya kita delete di sini. Belum muncul. Oh, ini ya delete. Oke. Ini ya kita bisa ambil di 4730. 4740 ya. 4740 atau 4740 ya. 4740 atau 4730. Kemudian bisa untuk entry sell di harga ini ya 4830. Apabila tembus Bapak Ibu, di 4830 ya, ini masuk di sini ya. Ini ternyata penutup kemarin mengulang historis sebelumnya ya. Ini ada ini ya. Jadi bisa kita cek apabila banyak titik yang ketemu, itu bisa jadi support yang paling kuat Bapak Ibu ya. Jadi targetnya bisa ke sini. Di sini bisa ke sini ya, ada beberapa yang kena. Ya, bisa di 47. Ini juga masuk ya. 4850 bisa. Kalau tembus Bapak Ibu bisa ke sini. Ya, bisa ke sini juga kalau tembus. Bisa ke 4900. Kalau bisa tembus lagi bisa menutupi gap ke sini, kemudian tembus lagi bisa menutup gap ke sini ya. Atau ke sini ya. Ke sini ya. Atau ke sini juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi UNVR cukup lumayan bagus. Kalau Bapak Ibu ingin entry, coba entry di sini di 4730 atau 4740, kemudian target terdekat di 4850. Oke, kita langsung ke rekomendasi hari ini, yaitu ada Antam. Aku juga punya Antam ya, kemarin di 1830 kemarin ya, titik terendah 1830. 1830 ya. Kemarin Antam di 1950 ya.
sempat masuk di 1985 Bapak Ibu ya. Satu hari saja sebenarnya bisa selisih Rp55 kalau kita bisa mencermati secara detail hanya satu saham saja. Apabila ya cuma satu saham saja yang bisa kita perlihatkan atau kita ikuti, maka kita akan bisa melihat trennya ya. Oke, untuk Antam sepertinya mau turun Bapak Ibu ya. Sepertinya mau koreksi dulu. Ini agak turun. Memang kemarin banyak yang sell ya. Setelah banyak yang beli ternyata banyak yang sell. Oke, dan ini Antam memang akan sudah mencapai harga tertinggi ya ternyata ya. Dia akan ke harga terendah ya, dia akan mencari harga terendah. Nah, ini bisa merupakan titik support apabila dia berbalik arah. Ini sudah masuk ternyata ya. Jadi ini kembali titik support. Apabila dia ke atas sebentar, Bapak Ibu, kemungkinan dia akan trennya naik ya. Saya akan skip dulu. Ternyata ini merupakan titik support ini ya. Ini sudah titik support. Nah, apabila dia tembus, bisa jadi ke bawah Bapak Ibu. Kalau bisa tembus, dia bisa jadi ke bawah. Bisa jadi ke bawah, dia ke area ini ya. Bisa masuk di 1915 kalau seandainya dia turun ke bawah. Karena ini lihat, dia indikatornya mengarah ke bawah. Jadi kemungkinan koreksi dulu di 1915. Harusnya sudah terjual kemarin ya sebenarnya 1985. Ini sempat naik di 1985, kemudian turun lagi di 1950. Oke, untuk Antam, Bapak Ibu ingin entry bisa menunggu di titik support ya. Di titik support di harga 1915. Kemudian untuk targetnya bisa di target ini ya, bisa di target ini ya, bisa di target ini di 2010 Bapak Ibu. Nah, apabila Antam terus naik kemudian mencapai 2085, 2080 ya, di sini 2080, maka dia akan trennya naik. Cuma ini adalah target untuk amannya di Antam. Pada saat dia break di 2080, maka dia akan trennya naik Bapak Ibu ya. Namun kita sebentar perhatikan dulu, apabila dia turun, kemungkinan akan ini merupakan titik support. Apabila ditembusi, kemungkinan turun dulu. Ya. Namun kalau tidak turun, berarti ini adalah titik support, dia akan mantul ke atas. Mantul ke atas akan mencapai, akan mengarah ke 2000, ini ya, 2000, ini agak jauh. Ya ini kita akan cari di 2015 Bapak Ibu. 2015 ini berapa yang kena? Kalau kita kasih naik sedikit dia akan ke sini ya. Di 2020. Nah, untuk aman kita ke 2015. Kita tunggu dulu sebentar. Kalau AVG-nya di atas open, kemungkinan dia trennya naik. Namun apabila AVG di bawah open, kemungkinan turun. Tapi biasanya Antam setelah naik dia turun dulu Bapak Ibu ya. Dan ternyata dibuktikan oleh indikator. Jadi kemungkinan dia koreksi dulu. Kita akan menunggu di area ini. 1915. Dan kalau dia tembus, dia kemungkinan akan kemari Bapak Ibu ya. Tapi sepertinya tidak akan karena emas lagi trennya naik ya. Emas lagi tinggi-tingginya saat ini. Oke, untuk Antam kita lihat dulu sebentar Bapak Ibu untuk AVG-nya. Apabila AVG-nya di atas open bisa kita entry kembali ya. Apabila entry bisa menunggu di sini. Di 1915 untuk entry buy. Ya. Oke, mungkin agak lama ya dapatnya. Oke, untuk 1915 untuk Antam kita clear, kita ke yang rebound lanjutan ya, BBTN. Nah, ini BBTN lumayan positif ya Bapak Ibu. Ada isu positif kalau Bapak Ibu rajin baca berita di CNBC bahwa BBTN ini memiliki pendapatan yang agak lebih ya, pendapatannya naik. Lumayan naik pendapatannya. Jadi untuk yang mengejar dividen, kemungkinan dividennya naik. Ini BBTN ternyata memang sudah trennya naik ya, sudah ada indikator ini muncul, kemudian secara stokastik RSI sudah menembus garis merah Bapak Ibu ya. Sudah menembus garis merah, kemudian dia akan mengarah ke atas, namun yang belum memiliki emiten bisa ngambil di sini ya. Bisa ngambil di sini
bisa menunggu di sini di 1320. Kemudian targetnya bisa di sini ya targetnya. Ini bisa di sini targetnya, agak dekat. Yang mau jauh juga bisa di sini ya. Yang mau jauh bisa di arah sini. Ini kita akan hapus, terlalu rame ya. Nah, untuk yang tidak mau lama-lama menunggu bisa ngambil di satu fraksi di bawah Bapak Ibu ya. Di harga ini. Di harga 1345 ya. Di sini di harga 1335. Kalau ingin cepat mendapatkan emitennya bisa di 1335. Oke, untuk BBTN targetnya bisa dari 1320 sampai 1335 untuk entry buy ya. Untuk entry sell-nya bisa di 1375 maupun di sini di 1380. Oke, Bapak Ibu, BBTN sudah. Kita ke mana ya? BBTN, BBCA ya. Oh, ada Adaro. BBCA dulu baru Adaro kita. BBCA, kemudian ada CEPIN, ada JPFA ya. BBCA juga sepertinya kan berbalik, cuman kemarin Bapak Ibu ada kebimbangan ya dari pelaku pasar karena hanya berupa ini. Nah, apabila kita lihat stokastik RSI, dia masih seperti ini, belum tahu mau arahnya kemana, apa bisa jadi ke atas, bisa jadi ke bawah Bapak Ibu. Kemudian ini mencapai garis supportnya kembali ya. Kalau kita ingin entry, kita akan lihat dulu sebentar apakah dia akan AVG-nya di 30 menit setelah pasar buka, apakah AVG-nya bisa di atas open, dia akan ternyata naik, namun kalau tidak bisa jadi turun lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan dulu masuk, kita lihat saja dulu. Apabila bergerak ke atas, kita bisa entry di sini. Bisa entry di 8175 ya. 817. Jangan dulu apa istilahnya? Jangan dulu apa namanya istilahnya Bapak Ibu ya. Jangan dulu antri untuk membeli. Kita lihat dulu 30 menit setelah pasar buka. Kalau memang dia bisa di atas 8150, kita bisa antri untuk menunggu di harga itu ya. Jadi jangan dulu sekarang di entry, biarkan dulu market buka, 30 menit setelah itu kita lihat apakah AVG berada di atas open ya. AVG berada di atas open, nilai harga dari rata-rata berada di harga open, kita bisa entry dan bisa menunggu kembali Bapak Ibu di harga ini ya. Jadi kita melihat dulu, mengamati dulu karena kita belum tahu bergeraknya akan kemana ya. Walaupun ada volume beli tapi sudah menurun dari volume beli sebelumnya. Oke, BBCA kita clear. Apabila naik sebentar kita bisa entry, kemudian kita bisa targetnya di sini di 8350. Oke, BBCA kita clear. Kita ke Adaro ya. Nah, Adaro ini masih punya ada anu lagi ya untuk Bapak Sandiaga Uno. Sepertinya ada saham lagi yang akan IPO. Ada saham lagi akan IPO. Dan di situ ada Bapak Sandiaga Uno. Dan saham-saham yang ada beliau biasanya akan bagus ya di pasaran. Ini sudah memotong Bapak Ibu ya, tapi hanya berupa agak lower ya, agak tidak terlalu ekstrim untuk memotongnya. Jadi kita jangan terlalu agresif juga untuk entry di Adaro, walaupun minyak masih di atas ya. Jadi kita bisa menunggu juga, ini hampir sama dengan BBCA tadi, kita bisa menunggu karena ini Bollinger Band membuka lebar. Sebenarnya area aman adalah berada pada saat posisi seperti ini, pada saat harga berada di tengah Bollinger Band Bapak Ibu. Pada saat area mendatar seperti ini baru kita bisa menentukan apabila kita akan entry. Jadi kita menunggu dulu untuk Adaro, nunggu dulu sebentar 30 menit atau 1 jam setelah open buka pasar. Apabila dia ke atas, yang membukanya ke atas dan bisa melewati ini, bisa melewati 3250, bisa jadi trennya akan naik ya Bapak Ibu.
Kita melihat dulu di ini apakah dia bisa tembus di 3250, maka trennya bisa naik Bapak Ibu. Ini bisa di dalam sini ya. Kita akan lihat dulu. Jadi untuk saat ini jangan dulu, kita melihat dulu untuk Adaro. Apabila tembus dan ini merupakan titik support terkuat, bisa jadi dia akan ke atas kembali. Oke, Adaro sudah, kita ke JPFA. Jadi banyak mantau dulu Bapak Ibu ya, karena memang hari Senin biasanya orang memantau dulu pergerakannya mau arah kemana ya. Oke, JPFA apakah masuk dalam topik hari ini? Kita akan lihat kembali. Benar ya, dia masuk dalam topik. Walaupun sudah melewati area overbought ya, sudah melewati area overbought, kemudian dia sudah mencoba membuat garis dead cross ya, walaupun demikian kembali mendatar. Ya, ini bisa kita lihat histori sebelumnya. Ada garis mendatar, kemudian sempat membentuk golden cross, kemudian turun dulu. Namun sebaiknya Bapak Ibu apabila ada seperti ini, kita menunggu dulu sebenarnya. Ini menunggu kan ini merupakan area sudah menjual. Jadi sudah banyak yang menjual sebenarnya pada saat area ini. Ya, kita akan entry di area ini, kita akan melepas di area ini ya. Walaupun memang saat ini kelihatannya kayak akan naik ya. Trennya akan naik, namun kita lihat dulu sebentar. Karena kemungkinan dia turun dulu. Kemungkinan dia turun di sini dulu ya, sampai di 1340. Apabila dia menembus di 1340, biarkan turun dulu Bapak Ibu. Biarkan turun dulu. Setelah dia ada garis muncul seperti ini lagi, indikator ini, baru kita entry kembali ya. Jadi biarkan turun, dia kemungkinan akan turun di 1345. Oke, untuk JPFA kita wait and see dulu Bapak Ibu ya. Kembali ke Cepin. Kita ke Cepin. Setelah ini kita akan coba melihat MDKA Bapak Ibu ya. Karena Mas makin naik aja Mas. Cepin. Oke, Cepin indikatornya bagus, Cepin. Saya akan coba lihat lagi setelah Cepin apa. BBCA sudah, BBTN Adaro sudah. Oke. Terakhir ini Bapak Ibu ya. Untuk itu saya akan coba melihat yang lain ya. Ada MDKA dan saya coba melihat WINS. Biasanya WINS kalau hari Senin itu lagi entry-nya, lagi trennya naik. Jadi WINS itu small cap ya Bapak Ibu, small cap. Dia bergerak di transportasi pengangkutan batubara. Oke, Cepin ternyata sampai di 6.000 ya, titik resisten kita kemarin sudah mencapai ini. Hati-hati dia akan turun Bapak Ibu, walaupun indikatornya masih berarea ini, dia koreksi dulu. Bisa jadi koreksinya di sini ya, di area sini. Bisa jadi koreksi di area sini di harga 5875 ya. Atau ini di sini ya. Terlalu di situ, terlalu jauh. Bisa jadi di sini koreksinya di 5.900. 5.900 ya. Ya, bisa jadi di sini koreksinya. Ya, atau di sini. No ya. Bisa jadi di sini Bapak Ibu. Bisa jadi di 5.900, 6.000 ya. Saya jadi koreksi dulu dia. Jadi kita lihat dulu sebentar kemungkinan koreksi. Namun apabila dia melanjutkan trennya, bisa jadi dia mengarah ke sini. Seandainya dia melanjutkan trennya ya. Bisa jadi mengarah ke, kita kasih kecil dulu. Ini sudah betul ini ya, dia memang mengikuti. Kalau Cepin kan memang sahamnya liquid, jadi dia mengikuti histori sebelumnya. Bisa jadi dia kemarin lagi kalau memang dia masih trennya naik ya, di harga 6.050. Jadi kemungkinan ke 6.050 kalau dia masih terus naik Bapak Ibu. Jadi yang mau entry buy, kita lihat dulu sebentar. Kalau dia koreksi, kita menunggu di sini. Di 5.900, kemudian nanti kita akan ambil di 6.050. Namun kalau Bapak Ibu yang ingin trading cepat, bisa targetnya di sini yang paling dekat di 6.050 apabila masih ada ya, apabila emitennya masih ada, bisa melepas di 6.050 Bapak Ibu. 6.050 atau 2 fraksi di atas harga open ya. Kita bisa melepas untuk Cepin yang belum lepas. Oke. Kita akan melihat coba MDKA. MDKA
yang terus saja naik. Ada target 5.000, apakah sudah tercapai? Belum ya. Jadi ada yang menargetkan MDK akan mencapai 5.000 Bapak Ibu. Nah ini kita lihat sebentar, sepertinya mau turun dulu ini. Ya, ada posisi seperti ini membentuk dead cross ya, membentuk dead cross. Dan ini sudah turun, sudah apa istilahnya ya, sudah mendekati trend line. Sepertinya turun dulu. Apabila sebentar trennya ke atas ya, apabila dia ke atas, dia akan kembali di resisten Bapak Ibu. Kita lihat dulu sebentar, jangan dulu entry, kita akan lirik dulu sebentar. Apabila dia melewati titik supportnya di mana, ini bisa kita turunkan kembali. Titik support berada di sini ya, berada di area sini. Kita akan lihat apa ketemu, ternyata di sini ya. Ini titik support ya, ini didapat ya, didapat. Nah, kemungkinan dia akan ke 4130 ya, 4120 atau 4130. 4120 ya. Oke, kita lihat sebentar apakah dia akan mengarah ke sini ke 4120. Kalau tembus lagi mengarah ke sini, hati-hati Bapak Ibu ya, dia akan turun dulu berarti di 4050. Ini titik resisten apabila dia akan berbalik. 4270 ya. Ini 4290. Kalau dia kembali uji resisten, dia akan dia akan ke sini ya. Untuk MDKA ini yang agak banyak yang didapatnya, ada ini ya, ini juga ada 4380 apabila uji resisten, tapi kemungkinan akan koreksi dulu Bapak Ibu. Dan ini merupakan titik support terkuat ya di 4050. Oke, MDKA clear, kita ke coba WINS ya. Ini sudah lama saya tidak melihat, tapi biasanya WINS konsisten. Biasanya hari Senin biasa dia naik ya. Oh salah ini. Ulang WINS. WINS di mana WINS? Ini ya, Wintermart Offshore Marine. Nah ini biasanya dia naik ke hari Senin. Ini juga agak mudah ditebak kalau untuk ini ya. Saya coba lihat untuk WINS. Silakan untuk WINS bisa entry di 3 fraksi di bawah ya. Kalau WINS bisa jadi di HPA 264, kita bisa entry di harga 2 fraksi, berarti di harga 258 ya. 264 di sini 264 ya. Kenapa 264 ya? Ini kan harganya 282 ya. 282 264. Oh, 264 batasnya. Kita bisa beli di 276 untuk entry. 276, kemudian kita bisa targetnya untuk WINS bisa di sini Bapak Ibu. Bisa di 298 ya. Saya entry di harga 276. Kemudian target di 298 ya untuk WINS ya. Oke, kita coba sebentar entry 3 fraksi di bawah untuk WINS, kemudian target di 298. Terima kasih Bapak Ibu atas apa istilahnya ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk like dan subscribe, dan silakan mengomentari Bapak Ibu untuk memberikan saran dan hal apapun yang terkait ya. Terima kasih. Salam cuan, selamat beraktivitas, salam sehat selalu, salam bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.